Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Almadira dengan NIM 2220803073 dari kelas 2283C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada mata kuliah Capstone Project dengan dosen pengampu Bapak Freddy Kurnia Wijaya Eskom ML. Project saya kali ini berjudul Model Machine Learning untuk memprediksi penjualan di toko bakery menggunakan algoritma regresi linear. Adapun yang melatar belakangi proyek ini yaitu perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha untuk mengoptimalkan proses operasional melalui pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Industri bakery merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada ketepatan perencanaan produksi, karena karakteristik produknya yang mudah rusak dan memiliki umur simpan yang singkat. Ketidaktepatan dalam prediksi jumlah permintaan dapat menimbulkan dua risiko besar, yaitu kelebihan produksi yang menyebabkan food waste serta kekurangan stok atau stock out yang berujung pada kehilangan peluang penjualan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem prediksi penjualan yang akurat dan berkelanjutan untuk mendukung efisiensi operasional bisnis bakery. Seiring meningkatnya ketersediaan data transaksi dan informasi historis, machine learning menjadi pendekatan yang semakin relevan untuk memprediksi permintaan produk secara otomatis. ML memungkinkan sistem mempelajari pola data penjualan, termasuk tren, musiman, dan perubahan harga dari periode sebelumnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa algoritma machine learning termasuk regresi linear mampu memberikan prediksi yang cukup akurat pada data penjualan retail, terutama ketika pola hubungan antara variabel bersifat linear dan stabil dari waktu ke waktu. Dalam konteks penelitian ini, model machine learning diterapkan untuk mempelajari pola penjualan harian toko bakery menggunakan dataset simulasi yang dirancang menyerupai kondisi operasional nyata. Data tersebut mencakup rentang waktu dari 2020 hingga 2025 dan telah dilengkapi dengan pola musiman seperti kenaikan penjualan akhir pekan, lonjakan pada hari besar, serta penyesuaian harga akibat inflasi pada tahun 2022 dan 2024. Kompleksitas dinamika penjualan ini mencerminkan realitas industri bakery yang dipengaruhi oleh faktor waktu dan ekonomi. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, belum tersedia sistem otomatis yang dapat mengolah data historis tersebut untuk menghasilkan prediksi penjualan harian, serta menentukan produk apa saja yang berpotensi menjadi bestseller pada periode berikutnya. Tanpa dukungan sistem prediksi yang terstruktur, proses perencanaan produksi umumnya masih mengandalkan intuisi dan pengalaman sehingga rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun sebuah model prediksi penjualan produk bakery menggunakan algoritma regresi linear. Model ini dipilih karena kemampuannya yang baik dalam membaca tren linear pada data jangka panjang, serta interpretasinya yang sederhana dan transparan untuk kebutuhan bisnis. Diharapkan model ini dapat membantu manajemen toko bakery dalam merencanakan stok dan produksi secara lebih akurat, meminimalkan risiko wastage, serta memaksimalkan peluang penjualan pada periode puncak. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dan penelitiannya itu yang pertama, bagaimana cara membangun model machine learning yang mampu memprediksi jumlah penjualan produk bakery di masa depan berdasarkan data historis. Yang kedua, bagaimana pengaruh eksternal seperti hari libur, akhir pekan, dan tanggal gajian terhadap populasi penjualan. Yang ketiga, produk apa saja yang diprediksi akan menjadi top produk atau paling laris pada periode bulan selanjutnya untuk membantu strategi stok barang. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, menggunakan data simulasi penjualan periode 2020 sampai 2025 yang mencakup pola musiman dan inflasi harga. Yang kedua, prediksi dilakukan menggunakan algoritma regresi linear. Yang ketiga, fokus sistem hanya pada prediksi jumlah penjualan dan penentuan produk terlaris tidak mencakup perhitungan laba rugi keuangan atau sistem kasir. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama membangun model prediksi penjual harian untuk setiap jenis produk bakery guna membangun perencanaan produksi. Yang kedua, mengidentifikasi dan meranking 10 produk terlaris di bulan depan sebagai acuan prioritas stok bahan baku. Serta yang ketiga, mengukur tingkat akurasi model prediksi menggunakan metrik evaluasi, yaitu mean absolute error dan root mean squared error.
Adapun manfaat penelitian ini yaitu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi operasional bisnis bakery, terutama dalam mengatasi tantangan produk yang memiliki umur sampai singkat. Dengan menerapkan model prediksi penjualan yang akurat, manajemen dapat menyelaraskan kuantitas produk harian dengan permintaan pasar secara presisi. Hal ini berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional, yaitu dengan meminimalisir resiko penumpukan barang sisa atau food waste yang kerap menjadi sumber kerugian utama, sekaligus mencegah hilangnya potensi pendapatan akibat kehabisan stok pada momen-momen krusial seperti akhir pekan dan hari raya. Selain dampak operasional, penelitian ini juga berfungsi sebagai landasan strategis bagi manajemen rantai pasok dan pengambilan keputusan. Hasil prediksi memungkinkan tim gudang untuk merencanakan pembagian bahan baku secara lebih efisien, sehingga kesegaran bahan terjaga dan tidak terjadi penumpukan stok di gudang. Lebih jauh lagi, sistem ini mendorong transformasi manajemen dari pola kerja intuitif menjadi berbasis data, di mana informasi mengenai tren produk terlaris dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi promosi dan prioritas penjualan yang lebih terstruktur demi memaksimalkan keuntungan perusahaan. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama itu ada data, yang kedua itu ada machine learning, yang ketiga ada regresi linear, yang keempat ada bakery. Yang selanjutnya itu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam membangun sistem prediksi penjualan ini mengacu pada standar Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISPR-DM. Metode ini dipilih karena menyediakan alat kerja yang terstruktur dan adaptif untuk proyek berbasis data. Tahapan CRISPR-DM ini terdiri dari 5 fase utama, yaitu business understanding, data preparation, modeling, serta evaluation. Bisa kita lihat di Trello, ini ada yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada business understanding, yang ke yang ketiga ada data understanding, data preparation, modeling, serta evaluation. Ini bagian dari tahap metode penelitian. Yang selanjutnya yaitu adalah alat dan bahannya, itu menggunakan perangkat keras, kemudian perangkat lunak seperti bahasa pemrograman Python yang didukung dengan library Pandas, NumPy, Matplotlib, atau Seaborn, serta Scikit-learn. Metode pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian dokumen yang telah tersedia. Pada penelitian ini, dokumen yang dimaksud berupa data sekunder yang bersifat simulasi dan dirancang untuk mempresentasikan kondisi operasional toko roti secara realistis. Adapun ini jadwal penelitian. Yang selanjutnya itu pembahasan. Di pembahasan ini yang pertama ada preprosesan data atau data preprocessing. Sebelum dilakukan pemodelan, data mentah perlu disiapkan agar dapat dibaca oleh algoritma. Tahap pertama adalah membuat dataset dan mengubah format tanggal menjadi numerik, karena algoritma regresi linear tidak memproses format tanggal secara langsung sebagai variabel independen, maka dilakukan transformasi variabel tanggal menjadi day index seperti ini. Di bagian ini, ini. Selanjutnya itu ada implementasi model regresi linear. Tahap selanjutnya adalah pembagian data atau data splitting dan pelatihan model. Data dibagi menjadi dua bagian menggunakan rasio perbandingan 80/20, di mana 80% data digunakan sebagai training set untuk mempelajari pola dan 20% sisanya sebagai data uji atau testing set. Ini ada di bagian ini, mulai dari menentukan variabel, membagi data training dan testing, 80 training dan 20 testing, membuat dan melatih model,
Pada implementasi ini dilakukan proses looping perulangan untuk setiap jenis produk. Hal ini dikarenakan setiap produk memiliki pola penjualan yang berbeda-beda. Algoritma linear regression kemudian mencari garis lurus terbaik yang menghubungkan antara waktu dengan jumlah penjualan untuk setiap produk tersebut. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja model, itu mengukur tingkat keberhasilan model dalam melakukan prediksi dalam dilakukan perhitungan nilai error menggunakan metrik mean absolute error dan root mean squared error. Di di bagian sini. Dan ini hasilnya itu rata-rata prediksi meleset sekitar 1,1 pieces dari penjualan asli. Dari hasil output di atas terlihat nilai MAI dan RMSI yang dihasilkan model. Yang pertama itu ada MAI menunjukkan rata-rata selisih absolut antara prediksi dengan penjualan asli. Yang kedua, RMSI memberikan gambaran seberapa besar penyimpangan data jika terjadi kesalahan prediksi yang ekstrim. Nilai, nilai error yang rendah menunjukkan bahwa garis regresi yang berbentuk model sudah cukup representatif terhadap data historis penjualan toko. Adapun hasil prediksi atau penjualan atau forecasting yaitu tujuan utama dari sistem ini adalah memprediksi penjualan masa depan. Pada tahap ini, model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi jumlah penjualan selama 30 hari ke depan atau di bulan selanjutnya. Itu di bagian sini. Ada proses looping ke prediksi ke semua produk. Dan ini bagian menampilkan hasil. Berdasarkan tabel output di atas, sistem berhasil mengidentifikasi dan mengurangi produk yang diprediksi akan menjadi bestseller. Informasi ini memberi wawasan atau insight kepada manajemen untuk memprioritaskan stok bahan baku bagi produk-produk yang berada di urutan teratas, sehingga resiko habisan stok dapat diminimalisir. Selain prediksi bulanan, sistem juga mampu melakukan prediksi spesifik untuk hari tertentu, misalnya hari ke-2000 untuk seluruh daftar produk sebagaimana terlihat pada tampilan berikut. Ini untuk hari 2000, setiap produk itu ada perkiraan prediksinya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan implementasi dan analisis yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa model prediksi penjualan menggunakan algoritma linear regression mampu mempelajari pola historis penjualan bakery dengan baik. Model berhasil menangkap tren mingguan seperti peningkatan pada akhir pekan serta pola musiman yang muncul pada hari-hari besar tertentu. Evaluasi menggunakan MAI dan RMSI menghasilkan nilai error yang relatif rendah sehingga dapat dianggap memadai untuk mendukung kebutuhan operasional harian. Selain itu, sistem yang dikembangkan mampu menghasilkan prediksi penjualan harian dan daftar 10 produk terlaris yang dapat membantu manajemen dalam merencanakan produksi secara lebih efisien, mengurangi risiko food waste, serta mencegah kehabisan stok pada produk-produk dengan permintaan tinggi. Adapun saran yaitu untuk meningkatkan kualitas sistem di masa mendatang, penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi algoritma machine learning lain yang lebih kompleks seperti random forest, XGBoost, atau LSTM guna menangkap pola non-linear pada data penjualan. Akurasi prediksi juga dapat ditingkatkan dengan menambahkan variabel eksternal seperti cuaca, promosi, serta kalender libur nasional. Selain itu, pengembangan sistem dapat diarahkan pada pembuatan termuka pengguna berbasis web atau dashboard interaktif, sehingga hasil prediksi lebih mudah diakses dan dapat digunakan secara langsung oleh pihak operasional toko dalam proses pengambilan keputusan. Mungkin itu saya yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.